Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga detik ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga dapat mengikuti pendidikan agama Islam kelas 5 yang mana hari ini adalah pertemuan pelajaran ketiga, yaitu pelajaran terakhir di ulangan tengah semester pertama. Ya, nah hari ini yang kita bahas adalah cita-citaku menjadi anak soleh. Nah, apa sih yang dimaksud cita-cita? Ya, di sini jelaskan yang dimaksud cita-cita itu adalah keinginan, ya, keinginan atau kehendak yang selalu ada dalam pikiran. Itu kalau di sini jelaskan. Yang dimaksud cita-cita adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada dalam pikiran. Itu biasanya ditanyakan kepada anak-anak. Nah, anak, cita-cita kalian menjadi apa? Ada yang bilang menjadi dokter, ada yang ngomong menjadi pilot, ada yang bilang menjadi guru, ada yang bilang menjadi pegawai lah atau apalah. Itu semua diperbolehkan. Nah, tapi yang kita bahas di sini adalah cita-citaku menjadi anak soleh. Nah, ada kaitannya dengan cita-cita yang lain. Kalaupun kita menjadi pilot, jadilah pilot yang soleh. Kalaupun menjadi guru, jadilah guru yang soleh. Apapun yang kalian cita-citakan, apapun yang kalian inginkan, jadilah seseorang yang didasari dengan sifat soleh. Apa sifat soleh itu? Soleh adalah sebuah karakter di mana kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita senantiasa bertakwa kepada Allah, dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita berada, pasti kita senantiasa mencari ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini salah satu ciri-ciri anak yang soleh adalah yang pertama jujur. Ya, jujur, orang jujur itu disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa sih jujur? Kalau menurut pengertian dalam bahasa Indonesia, jujur itu adalah mengatakan sesuatu apa adanya, tidak ada yang ditutupi, itu jujur. Kalau dia dapat informasi tentang A, ya maka sampaikan A. Kalau dia dapat informasi tentang B, maka sampaikan B. Itu namanya jujur. Nah, di sini jujur dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Ini jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maksudnya di sini adalah bahwasanya kita harus jujur bahwa setiap ibadah kita, setiap amal perbuatan kita itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh ibadah kita, perbuatan kita ditunjukkan agar kita mendapat pujian orang lain, itu tidak boleh, karena sesungguhnya setiap perbuatan manusia, setiap amal ibadah manusia itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud jujur. Contoh tidak jujur dalam ibadah seperti ini. Contohnya nih, si A biasanya sholat di rumah itu dikerjakan hanya dalam waktu 5 menit, cepat. Tetapi ketika dia sholat di masjid, dilihat oleh orang banyak, dia sholatnya khusyuk, tumakninah dan lama. Berarti dia tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama aja, mungkin ada di kalangan kalian, di masyarakat kalian, yaitu orang-orang yang suka bersedekah, ya kan? Sedekahnya banyak, maunya disebutkan telah bersedekah Bapak ini dengan uang sebesar 5 juta misalkan. Apa itu boleh, Pak? Sebenarnya berarti dia itu mengharapkan
mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain. Padahal sedekah atau ibadah apapun itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lebih suka ibadah kita itu tidak dilihat orang lain dan hanya diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian jujur yang kedua adalah jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada diri sendiri. Apa maksudnya? Jujur kepada diri sendiri adalah berarti tidak melakukan curang terhadap diri sendiri. Contohnya nih, ketika kita diberi tugas oleh gurunya, nah sekarang kan tugasnya secara online, di-share ke media sosial secara online. Kalau diberi tugas, kalau kita itu anak yang jujur, maka kerjakan tugas dari gurunya secara mandiri. Tidak perlu minta bantuan orang tua, tidak perlu minta bantuan kakak atau saudara. Kalau kita jujur, kita kerjakan sesuai kemampuan kita, ngomong ke gurunya, Bu, Pak, ini adalah tugas yang saya kerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain. Kalaupun nilai saya rendah, Pak, berarti segitu kemampuan saya. Daripada kalian dapat nilai 100, dapat nilai bagus, tetapi dengan cara yang curang. Allah tidak suka. Orang tua kalian suka, bagus nilainya 100. Tapi 100 ini dari mana? Ternyata 100 ini misalkan dari nyontek buku, atau dari nyontek HP, atau minta bantuan orang lain. Itu tidak baik. Biasakan dari kecil kita melaksanakan tugas kita dengan mandiri, dengan kemampuan sendiri. Jika kita dapat 100 dengan kemampuan sendiri, maka bangganya luar biasa. Daripada dapat 100 tapi karena orang lain, itu namanya curang. Yang ketiga adalah jujur kepada orang lain. Ini penting. Nah, ingat, ada pepatah mengatakan bahwa jujur adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Artinya apa? Bahwasanya orang itu yang dicari adalah kejujurannya. Percuma dia berwajah tampan, berwajah cantik, tetapi kalau dia tidak jujur. Lebih baik orang yang biasa-biasa saja tapi dia memiliki sifat jujur, apalagi dia adalah seorang pekerja misalkan. Kalau kita mau cari kerja, sebenarnya yang dicari pertama oleh orang-orang itu adalah orang-orang yang jujur. Ya, jujur kepada orang lain, kepada orang tua misalkan, ya kan? Kalau dari sekolah dapat nilai 50, jangan disembunyikan. Ya kan, ditanya sama orang tuanya, nah hari ini pelajaran apa? Matematika aku dapat berapa? Dapat 100 dong Bu, padahal dapat 50, tapi nilainya disembunyikan. Kalau dapatnya 100 baru dikasih ke orang tua, nah Bu lihat dapat 100 kan? Nah, itu berarti dia tidak jujur. Jujur kepada guru misalkan, dari rumah kalian niat belajar atau pamit kepada orang tuanya. Nah ini kepada orang tua lagi ya. Kepada orang tuanya, ayah, bunda, saya pergi belajar ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ternyata dari sekolah dia hanya main-main saja, hanya bergurau sama temannya, mengganggu temannya, berarti dia sudah melakukan kecurangan, yaitu kecurangan kepada orang tua. Kalau di rumah sudah berpamitan sama ayah, bunda, kok niatnya belajar, makanya belajar baik. Karena apa? Nah, orang tua itu mencarikan nafkah kita semua untuk belajar, agar kita berpendidikan tinggi, tidak seperti orang tua rela kepanasan, rela kehujanan hanya demi anak agar bisa sekolah. Karena itu kita sebagai anak yang soleh menghormati orang tua, menghormati pemberian orang tua, yaitu dengan melakukan tugas kita sebagai anak dengan baik. Jujur kepada guru, ya, jujur kepada guru seperti tadi. Misalkan nih di sekolah ada ulangan, ya kan? Ulangan dibuka halaman sekian dikerjakan. Bapak tak mau ke kantor dulu karena ada rapat. Nah, dikerjakan. Begitu gurunya masuk, selesai anak, selesai Pak. Dinilai semua, dikoreksi semua sama gurunya, dapat 100 semuanya. Padahal tidak mungkin dapat 100 semuanya, karena ada yang A misalnya dapat 60, si B kan dapat 70. Ini tidak akan sakap dapat 100 semua. 100 semua. Pas itu pas ditinggal sama gurunya, semuanya dapat 100. Ditanya, ini ngerjakan sendiri kan anak? Iya Bu, ngerjakan sendiri. Padahal gurunya sebenarnya tahu bahwa setiap kemampuan anak, gurunya itu tahu seharusnya dia dapat segini kemampuannya. Berarti itu tidak jujur atau berbuat curang kepada bapak ibu guru. Padahal salah satu syarat untuk mencari ilmu adalah menghormati guru, yaitu dengan jujur kepada bapak ibu
Paham anak? Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya B, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, ini ciri-ciri anak soleh yang kedua adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama, patuh dan hormat kepada orang tua. Kenapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua? Ingat, lihat ibumu. Selama 9 bulan 10 hari beliau mengandung kalian, berat, tidur tidak nyenyak, ya kan, makan tidak enak, kadang muntah-muntah, demi mengandung kalian selama 9 bulan 10 hari, kadang lebih. Dan beliau laksanakan tanpa pamrih, tanpa meminta imbalan dari kalian. Adakah dari ibu kalian minta, nak, dulu kamu sudah ibu kandung selama sekian, bayar ibu 10 juta. Ada yang seperti itu? Tidak ada. Tidak ada sama sekali di dunia ini seorang ibu yang minta imbalan karena perbuatannya. Tidak ada. Orang tua atau ibu itu ikhlas mengandung kalian, oleh karena itu sebagai gantinya, yang sebenarnya ini tidak bisa menggantikan, tapi sebagai sedikit ganti dan terima kasih kita kepada bapak ibu yang sudah berjuang mati-matian demi kita, yaitu patuh dan hormat kepada orang tua. Patuh kepada orang tua yang pertama. Dan dimaksud patuh di sini adalah melaksanakan semua perintahnya, ya kan? Apapun yang diperintah orang tua, selama kita itu sanggup, selama kita itu mampu, maka kita wajib untuk melaksanakan. Tetapi kalau kita tidak mampu melaksanakan, maka sebaiknya ngomong ke orang tua, bapak, ibu, maaf, saya tidak bisa melakukan. Jadi lebih baik kita ngomong itu yang namanya patuh. Selama perintah itu, anak-anak diperhatikan, semua perintah orang tua, selama perintah itu tidak untuk menyekutukan Allah, ya kan? Selama perintah orang tua itu tidak untuk menyekutukan atau berani sama Allah, laksanakan. Dan setiap larangan orang tua itu harus kita tinggalkan. Karena apa? Setiap larangan orang tua itu pasti orang tua itu tahu konsekuensinya. Karena ini kan musim hujan, ini lagi hujan ini. Kalian tiba-tiba, Pak, Bu, saya ingin main hujan. Orang tua larang, jangan nak, jangan. Nah, kalau orang tuanya bilang jangan. Kenapa? Takutnya, khawatirnya orang tua itu kalau kalian main hujan-hujanan, kalian akan terkena batuk dan pilek. Dan sekarang musimnya musim COVID. Kalau orang sudah terkena batuk, pilek, kemudian terkena COVID, maka ya wassalam, ya kan? Nah, kemudian patuh dan hormat kepada bapak, ibu guru. Di sini yang kita lakukan pertama adalah patuh. Sama seperti orang tua. Ingat nak, orang tua kita itu ada 3. Orang tua kita itu ada di 3. Yang pertama adalah orang tua kandung, yang kedua itu bapak ibu guru, yang ketiga adalah mertua. Yang kita bahas ini ya. Kedudukan 3-tiganya itu sama-sama harus dihormati, sama-sama harus dipatuhi, ya kan? Patuh kepada guru, bapak ibu guru. Kalau gurunya bilang, nak jangan rame, ya diam, jangan ngoceh terus, ya kan? Kebiasaan anak sekarang, kalau gurunya itu perempuan atau ibu guru yang ngomong dan ibu gurunya tidak terlalu keras, maka kalian biasanya meremehkan. Hanya Bu Lili aja tidak terlalu keras, terus kalian meremehkan. Itu tidak boleh. Siapapun guru kalian, seperti apapun karakter guru kalian, kalian wajib mematuhi dan wajib menghormati. Patuh. Kalau diberi PR oleh gurunya, segera dikerjakan. Jangan bilang besok bu. Ya kan? Nah, nanti kalau gurunya jawab, ya sudah, kalau gitu April nilainya besok sampai gak naik kelas. Ya. Kemudian hormat kepada guru. Nah, di sini yang dimaksud hormat itu ada banyak hal. Yang pertama, ketika kalian berjumpa sama gurunya, berjumpa sama bapak ibu guru di jalan, jangan bilang hai, halo pak, halo bu, itu tidak baik, itu namanya tidak hormat. Yang benar bagaimana? Salam. Assalamualaikum bapak, assalamualaikum ibu. Kemudian datang, dicium salaman sambil dicium tangannya. Itu cara hormat kepada bapak ibu guru di jalan. Kalau hormat pada bapak ibu guru di kelas bagaimana? Yaitu ketika bapak ibu guru datang masuk kelas, tidak usah nunggu. Diam anak-anak, tidak usah. Begitu masuk kelas kalian duduk dengan rapi, diam dengan rapi, nunggu gurunya
mengucapkan salam, baru kita balas salamnya. Kemudian nunggu gurunya untuk menjelaskan atau memberikan pelajaran, baru kita perhatikan dengan baik. Baik itu cara menghormati bapak dan ibu guru. Guru ingatkan, orang tua ini ya merawat jasad kita, badan kita, tetapi guru ini tugasnya merawat ruh kita. Jadi manusia itu terdiri dari dua hal. Yang pertama jasad, yang kedua ruh. Kalau jasad tidak ada ruhnya, namanya apa anak? Mayit, bangkai, ya kan? Kalau jasad sudah hilang ruhnya, berarti dia sudah jadi mayat atau sudah jadi bangkai. Emang ada orang tua mau merawat bangkai? Nggak ada. Tetapi kalau ada rohnya, tetapi nggak ada jasadnya, apa namanya? Ghost, kan? Hantu, ya kan? Nggak ada jasadnya, ada rohnya, melayang-layang, nggak napak di tanah, berarti hantu. Makanya keduanya ini sangat penting. Keduanya ini kedudukannya sama. Yang orang tua ini merawat jasadnya supaya sehat, sedangkan guru ini merawat rohnya supaya berakhlak mulia. Makanya keduanya harus dihormati dengan cara yang sama. Baik, kita lanjutkan yang tapi sebelumnya ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, tolong dijawab ditanyakan di kolom komentar. Jangan cuma diam. Kalau ada pertanyaan kurang paham, tolong ditanyakan di kolom komentar. Kemudian yang C, indahnya saling menghargai. Nah, apa sih yang dimaksud saling menghargai? Saling menghargai itu ya sama, saling menghormati apapun pilihan, apapun keinginan orang lain, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Itu namanya menghargai. Ingat, nah, di Indonesia ini, khususnya di Kalimantan ini, bukan hanya terdiri dari satu suku, bukan hanya terdiri dari satu agama, bukan hanya terdiri dari satu ras. Suku banyak di sini, ada suku Bugis, suku Buton, suku Jawa, suku Aceh, suku Blato, banyak di sini, banyak suku. Makanya kita harus bisa memiliki sifat saling menghormati, saling menghargai. Nah, yang kita bahas di sini, saling menghargai apa saja yang perlu dipelajari? Yang pertama adalah saling menghargai pendirian orang lain. Apapun pendirian orang lain kita harus hargai. Contohnya nih, si Apri mau ke sekolah lewat naik sepeda motor. Kemudian si B ngomong, Pri jangan naik sepeda motor nanti bahaya, ya. Lebih baik naik angkot misalkan. Tapi si Apri memiliki pendirian ingin naik sepeda motor sama orang tuanya, karena dengan orang tuanya, maka hormatilah kemauan atau pendirian orang lain. Di sekolah di kelas misalkan, ya kan? Si A ingin mengerjakan matematika dengan menggunakan kalkulator atau menggunakan cara tradisional. Biarkan saja, selama hal itu diperbolehkan sama gurunya, kita harus menghormati kemauan dan pendirian orang lain. Kemudian yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Nah, keyakinan di sini yang dimaksud adalah kepercayaan atau agama. Ingat, nah, di Indonesia itu agama yang disahkan oleh negara itu ada 5. Kalau nggak 5, 6 ya. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah Protestan, yang ketiga adalah Kristen, yang keempat ini Hindu, Buddha, dan Majusi. Apa namanya itu yang ada 6 pokoknya ya. Nah, kepercayaan di Indonesia itu ada 6. Namanya Konghucu namanya. Konghucu. Jadi ada Islam, Protestan, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kita harus menghormati setiap keyakinan orang lain. Kita tidak boleh membenarkan agama kita di hadapan agama orang lain. Ingat, mereka yang memiliki agama lain itu juga memiliki keyakinan bahwa agama mereka itu paling benar. Tapi satu hal yang kita pegang sebagai orang Islam adalah Al-Quran. Inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanya Islam. Tetapi itu keyakinan
setiap kita naik kelas dari kelas 5 nanti kelas 6, dari kelas 4 nanti kelas 5 ada pemilihan ketua kelas atau pengurus ke kelas. Nah, dalam pemilihan ketua kelas atau pengurus kelas ini biasanya diadakan rapat atau pemilihan. Nah, setiap pendapat orang lain, setiap pilihan orang lain kita harus menghormati. Di papan tulis ada si A, si B, si C. Terserah orang lain mau pilih A, mau pilih B, mau pilih C, kita harus menghormati. Ya kan? Misalnya ada rapat tentang piket. Hari ini Senin, siapa saja yang piket? Oh ini Pak, ini Pak, ini Pak. Selatan siapa saja ini. Nah, apapun pendapat orang lain, kita harus menghargai. Di sini ada pertanyaan anak-anak. Nah, kalau dari kita pertanyaan, kita lanjutkan. Nah, rangkuman yang hari ini kita dapatkan apa? Yang pertama adalah bercita-cita menjadi anak yang soleh adalah sikap anak pintar dan terpuji. Nah, orang yang mempunyai cita-cita menjadi anak yang soleh didasari dengan sifat soleh, mau jadi pilot yang soleh, menjadi guru yang soleh, mau menjadi petani yang soleh, berarti itu adalah suatu sikap anak pintar dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, anak yang soleh adalah anak yang baik yang selalu disayang oleh Allah dan manusia sekitarnya. Ya, anak yang soleh itu disayang oleh Allah dan manusia sekitarnya. Tiga, ciri-ciri anak soleh adalah yang pertama tadi apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersifat jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru serta saling menghargai. Yang keempat adalah di dalam pergaulan hendaklah kita saling menghargai pendirian, keyakinan dan pendapat orang lain. Nah, anakku kelas 5 yang dirahmati oleh Allah, demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Semoga dapat kita pahami bersama-sama sehingga dapat menambahkan khazanah keilmuan kita, dapat memperbaiki kualitas dan kuantitas